kadang-kadang nih kan banyak influencer itu kita dikenal sebagai tukang pom-pom. Betul. Jadi cuman, lu beli aja nih, beli aja. Tapi sebenarnya si audiens ini ataupun si followernya ini nggak tahu sebenarnya dia lagi beli apaan sih. Ya kayak jadi beli kucing dalam karung gitu. Kemarin sempat diangkat ya isunya apa tentang cuci duit di kripto ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dong kalau hal-hal kayak gitu dong. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kentrianto di KSI Talk. Di episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa banget. Nah, jangan lupa basa-basi, kita langsung undang aja Bro Yunepto. Halo kok. Halo bro, gimana nih bro kabarnya? Baik. Sekarang lagi sibuk apa aja nih? Sekarang lagi sibuk ya kayak biasa ngonten aja di YouTube gitu ya. Terus juga kadang adain gathering atau offline event, ketemu teman-teman yang lain dan sesi-sesi sharing terkait aset kripto seperti itu. Oke. Boleh share nggak nih sambil perkenalan diri lu juga nih? Mungkin ada sobat yang di sini belum kenal lu juga nih. Mungkin kalau teman-teman yang sering main Twitter, anak-anak kripto, mungkin udah pada kenal lu lah. Nah, tapi kan ada juga nih audiens di sini yang belum kenal lu. Mungkin bisa perkenalin diri lu dulu. Oke, jadi nama gue Yunepto dan kebetulan sekarang gue lebih fokus memang di content creator sebagai edukasi aset kripto gitu ya. Jadi memang biasanya kalau ada content creator investment atau di kripto itu kan kebanyakan lebih ke trading atau mengajak membeli aset kripto gitu ya. Kalau gue lebih fokusnya itu ke fundamental, jadi kayak menjelaskan teknologi seperti apa, projectnya seperti apa, sehingga dengan harapan masyarakat Indonesia tuh bisa tertarik ke aset kripto melalui jalur teknologinya. Jadi mereka nggak cuma sekedar beli aset tapi bisa paham tentang teknologi apa sih yang ada dalam dunia aset kripto seperti itu. Soalnya kadang-kadang nih kan banyak influencer itu kita dikenal sebagai tukang pom-pom. Betul. Jadi cuman, lu beli aja nih, beli aja. Tapi sebenarnya si audiens ini ataupun si followernya ini nggak tahu sebenarnya dia lagi beli apaan sih. Ya kayak jadi beli kucing dalam karung gitu. Nah, tapi kalau di sisi lu lebih ke arahnya ini kucing ada yang belang atau apa, lu kasih tahu seperti itu ya edukasinya. Betul. Jadi mereka lebih memahami sebenarnya apa sih yang dibeli sama si follower lu ini gitu. Jangan sampai mereka beli nggak tahu apa-apa, cuman ikut-ikutannya FOMO aja gitu. Lu beli ini ya, ikut beli. Ternyata nungsep, ya kan? Kan banyak banget tuh kejadian kayak gitu ya. Betul. Nah, jadi di sini lu lebih ke arah untuk edukasinya bagaimana supaya mereka itu jangan sampai mereka nggak tahu apa yang mereka beli, bener ya? Betul, setuju. Kalau menurut lu sendiri nih, sekarang kan lagi rame banget di kripto itu, banyak yang bilang ada meme coin lah, terus ada yang bilang cari cuan bisa dari airdrops ya. Ini juga gue lihat sering lu angkat juga ya isunya ya. Nah, terus ada juga yang bilang suka ini aja apa istilah-istilah kayak koin micin lah. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi sebenarnya kan kripto ini tercipta karena teknologi blockchain ya. Jadi kan cryptocurrency atau kita bilangnya aset kripto itu kan sebenarnya adalah kayak mata uang digital atau suatu aset digital yang memang diciptakan dan dia menggunakan teknologi blockchain kayak gitu. Dimana teknologi blockchain ini sebenarnya kelebihan utamanya adalah apapun yang sudah kita lakukan, yang kita catat gitu ya atau kita informasikan di blockchain itu tidak dapat dirusak atau dihapus. Jadi kata kuncinya di situ, tidak dapat dirusak atau dihapus atau dimodifikasi lah ibaratnya. Jadi let's say misalnya dalam dunia perbankan atau dalam dunia keuangan misalnya kita mengirimkan aset dari satu user ke user lain gitu kan secara digital. Nah, kalau dulu kan orang mikirnya mungkin kalau zamannya internet baru-baru muncul atau data gitu ya kayak bisa diduplikasi gitu kan. Menggunakan blockchain itu tidak akan bisa diduplikasi. Jadi semua akan tercatat secara jelas. Kayak gitu. Jadi ini cocok banget buat sebenarnya berbagai institusi ataupun berbagai kepentingan yang memang membutuhkan data yang valid atau yang pasti. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan gini nih, si A udah transfer ke si B, itu pasti kecatat dong. Pasti kecatat. Ada adresnya ya kalau nggak salah. Ada adresnya. Jadi bisa di-track sebenarnya duit ini larinya ke siapa. Betul. Gitu ya. Dan kita bisa lihat itu secara publik. Jadi semua orang tuh bisa lihat transaksinya. Seperti itu. Kemarin sempat diangkat ya isunya apa tentang cuci duit di kripto ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dong kalau hal-hal kayak gitu dong. Betul. Jadi di blockchain itu ada dua jenis. Yang pertama adalah public chain. Public chain itu kita bisa lihat semua transaksinya. Nah, biasanya kalau ada orang yang cuci duit di public chain, kita akan bilang itu agak bodoh lah ya. Karena semua orang bisa nge-trace, bisa dicek. Kayak gitu. Kira-kira nih duitnya bakal lari kemana nih? Masuk exchange mana? Dan exchange bisa ngeblokir
akses terhadap akunnya. Jadi si pencuci duit nggak bisa mencairkan uangnya. Tapi ada satu lagi jenis blockchain yang memang sifatnya private chain. Dimana kalau private chain, ketika dia melakukan transaksi itu kita tidak bisa tracing, nggak bisa lihat. Nah, biasanya kalau yang memang pemain-pemain yang udah cuci duit, dia mainnya itu di private chain. Seperti itu. Tapi kalau private chain sendiri itu bisa nggak sih? Maksudnya kita untuk cari tahu kepemilikannya atau dananya atau nggak beneran truly private dan nggak ada yang bisa buka kecuali si penerima ataupun pengirim doang gitu. Iya, jadi kalau memang dia udah pakai private chain, memang sudah tidak bisa di tracing lagi sih. Jadi kita udah nggak bisa ambil informasi apapun di situ. Seperti itu. Berarti exchange ini adalah kan seperti bank ya, ya kan? Jadi duit itu dari bank A kita transfer ke bank B, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah, berarti sebenarnya bisa juga dong diketahui dari si bank A ini waktu ngirim ke dia kan. Paling bisa ceknya dari situ doang ya. Apakah transaksi itu terlalu signifikan besar atau gimana? Paling pintu masuknya cuma dari situ ya. Betul. Kalau misalnya ada tiba-tiba ada duit masuk ke akun yang ibaratnya tidak aktif atau biasa transaksi kecil tiba-tiba besar, pasti exchange curiga dong. Gitu kan. Iya. That's why kenapa kalau biasanya centralized exchange kita bilangnya itu wajib melakukan KYC. Seperti central exchange ini maksudnya seperti Bank Indonesia. Iya, kayak kalau kita tahu mungkin yang di Indonesia, kalau aku sebutin beberapa kayak toko kripto, Indodax itu kan centralized exchange. Nah, sedangkan kalau yang kita pegang sendiri di wallet kita itu ada namanya decentralized exchange atau DEX gitu. Kita bisa melakukan jual beli aset tanpa perlu melalui pihak exchange tadi. Kayak gitu. Cuma baik lagi memang kan ujung-ujungnya kalau orang cari untung kan pasti cairin duitnya melalui exchange dong ya, central exchange. Iya. Jadi biasanya bisa ketahuan kayak gitu. Kecuali dia melakukan P2P ya. Ya, berarti dia sebenarnya gini, pencucian uang dari kripto itu cukup sulit. Kecuali dia cuma mau nabung ya, patokannya ya, benar ya. Karena begitu dia cairkan, kalau dia masuk ke si bank, si exchange itu, pasti akan ke-detect juga. Itu duit juga dari mana bisa di-track tadi ya. Betul. Dia bisa cek adresnya dari mana, transaksinya apa, terus mungkin bisa ketahuan juga ya kripto dan yang dia beli itu koinnya ada apa aja di situ juga ketahuan ya. Jadi memang ya pencucian duit dengan kripto itu sangat sulit sekali ya. Betul, masih sangat sulit lah sebenarnya. Mungkin kalau cuma dia buat nabung bisa ya. Jadi tapi waktu nyairin pasti ketangkap ya. Jadi kecuali kalau memang dia cuci duit tapi dia tetap keep-nya aset kripto, ya masih tetap aman lah. Selama dia nggak cairin gitu ya. Jadi ya duit mati dong hitungannya, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Percuma juga ya hitungannya ya. Sempat heboh juga ya, karena tadi ya dia nggak ngerti apa yang mereka beli, mereka FOMO, mereka ikut-ikutan beli, terus begitu udah masuk beli, dia beli koinnya nungsep, ya kan? Nah, kira-kira lu ada nggak tips gimana sih untuk antisipasi resiko ini? Jangan sampai orang udah nungsep beli dia stres jadi gila gitu kan, ngeri juga ya. Sampai kalau ada kejadian hal seperti ini, bahkan dulu kan waktu zaman-zaman investasi bodong tuh yang sempat heboh banget kan, sampai ada yang bunuh diri segala macam. Nah, ya moga-moga sih di kripto jangan ada yang kayak gini ya. Nah, kira-kira lo ada tips nggak sih antisipasi resiko dalam ibaratnya investasi ini supaya jangan sampai ada korban seperti itu? Sebenarnya enaknya kripto adalah bisa dibilang semuanya transparan gitu loh. Jadi ketika ada aset kripto baru, let's say misalnya A gitu ya, kita bisa lihat dia total supply-nya berapa, desimalnya berapa gitu ya, dan yang udah ada di market yang bisa kita transaksikan itu ada berapa persen, yang belum cair itu berapa persen. Kita bisa cari tuh informasinya gitu ya. Bahkan kita bisa ngecek nih kira-kira wallet-wallet atau user-user yang megang asetnya ini berapa banyak. Jadi kita bisa tracing tuh satu-satu tuh. Misalnya ada yang megang 1% dari total supply atau 0,5% dari total supply. Bahkan kita bisa pasangin bot ketika si user atau wallet ini melakukan perpindahan aset atau jual beli aset, itu akan ke-detect dan bisa memberikan informasi ke kita bahwa si wallet A jualan nih kayak gitu. Jadi punya resiko harga turun ketika dia jualan atau seperti apa. Jadi sebenarnya kebanyakan orang tuh jarang banget memanfaatkan berbagai fitur-fitur yang ada di blockchain. Mereka hanya taunya ya gue ikutin suatu influencer bilang beli A, ya udah gue beli A, tunggu dia naik, gue take profit gitu kan. Padahal kalau kita memang benar-benar pengen serius nih investnya nih, itu kita bisa tracing tuh seluruh informasi yang ada. Kita manfaatkan informasi ini secara gratis. Gimana caranya kita kelola supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Bahkan kayak tadi aku bilang kan, ketika aset kripto itu punya fundamental, ada yang punya, ada yang enggak ya. Dia punya fundamental, kita bisa pelajari fungsi asetnya buat apa sih gitu loh. Bisa nggak sih kita make money lagi dari aset kripto yang sudah kita beli? Apakah cuma capital gain doang, atau kita bisa gunakan untuk hal-hal lainnya
seperti itu. Jadi sebenarnya kripto ini tuh luas banget, masih gede banget tuh sobat. Nggak cuma sekedar kayak kita jual beli aset di exchange aja seperti itu. Jadi kalau sederhananya mungkin ini agak sedikit mirip kayak saham kalau gue. Jadi ada total saham beredar ya, benar ya. Jadi dari si company ini, penerbitnya, perusahaannya ini, dia misalkan punya 1 juta saham, tapi yang dia listing di bursa efek baru 500.000 misalnya kayak gitu ya. Mirip ya. Jadi dari situ juga kita bisa tahu pemegang sahamnya itu yang paling besar itu siapa ya. Nah di kripto itu bisa seperti itu juga berarti seperti ya. Itu. Oh jadi ibaratnya kita transaksinya tadi, bursa efeknya adalah si exchange tadi yang lu bilang tadi ya sebagai bursa efeknya ya. Penting banget nih karena banyak banget orang yang kadang-kadang tuh FOMO ikut-ikutan. Kalau duit kecil sih nggak masalah ya. Kadang-kadang gua suka perhatiin mereka sampai pinjol. Nah ini nih agak ngeri banget. Udah pinjol, gak ada ini, gak ada itu ya kan karena saking trust banget nih sama si influencernya, dia all in. Ternyata nungsep, wah itu masalahnya yang ribet bukan satu orang, bisa satu keluarga, mungkin bisa sampai saudara dan lain-lainnya yang mungkin diajak-ajak juga ya. Ibaratnya kita harus bikin kalau di gue di properti itu kita namanya kita harus ada bottom line cut loss-nya kita kalau buat di properti. Jadi misalkan properti ini ternyata nggak berjalan sesuai sama analisis kita. Nah, ya udah berarti kita harus lepas nih. Kalau ruginya berapa cut loss-nya? Ya ini mirip-mirip saham lah ya. Tadi yang lu bilang apa pakai robot waktu dia exit itu kita bisa otomatis ikut juga jual ya, ikut otomatis jual. Jadi kita nggak perlu mantengin non-stop 24 jam di depan komputer ya. Betul, setuju. Jadi bisa kita misalkan beli 1.000 nih, wah naik 1.500, gue mau jual deh. Cuman kan kadang-kadang ini kan transaksi 24 jam ya. Kalau di bursa kan ada jamnya ya. Betul. Nah, kalau di kripto itu berarti nggak ada jam. Pokoknya 24 jam satu dunia mutar terus gitu. Betul. Ya. Oke, berarti kalau memang kita nggak set up pakai yang buat tadi, resiko juga ya. Bisa jadi pas kita tidur, bangun-bangun asetnya langsung minus ya. Ya kalau tujuannya trading, sebenarnya memang kalau di exchange itu mereka udah sediain fiturnya. Jadi ada fitur take profit, ada fitur cut loss. Benar kayak tadi dibilang ya, kita harus ada exit plan juga gitu loh. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, ya setidaknya kita tidak mengalami kerugian dalam jumlah besar kayak gitu kan. Atau ketika dia udah profit, sebenarnya kan kripto ini ya sama kayak saham tadi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa semua orang pasti untung gitu, ya kan? Ketika dia naik, mau setinggi apapun dia naik, pasti ada yang beli di atas, ya kan? Dan ada yang take profit gitu loh. Jadi kalau kita tidak melakukan take profit atau mengambil keuntungan, ya itu juga sebuah kesalahan besar sih kalau menurut aku sih. Karena ya balik lagi ada yang beli di atas, ketika pada take profit harga turun, ya yang udah beli di atas pasti ngomel-ngomel kan. Entah itu nyalain projectnya atau nyalain orang lain dan lain-lain. Nah itu kan juga tidak bijak sebenarnya. Karena kita juga harus tahu, ya kita bukan pencetak duit nih. Kita nggak bisa nyetak duit ketika di atas itu, langsung muncul duitnya berapa, kita take profit, duitnya enggak gitu. Tapi kan kita jual aset, orang lain beli aset kita, kayak gitu kan. Jadi kadang kita harus tahu sih. Ya, jadi sebenarnya mirip kayak saham ya. Ada gua beli 1.000, gua mau jual Cenggo. Ya kalau dia mau makan Cenggo mungkin dia naik 2.000 udah jual, ya udah untungnya dia. Ya tapi kalau misalkan pas dia turun misalkan jadi 800, gua mau beli lagi juga nggak apa-apa. Jadi gua beli saham punya orang gitu. Betul. Ya. Berarti melalui exchange ini sebenarnya seperti saham secara otomatis yang tadi lu bilang wallet tadi, berarti dompetnya dia itu ada berapa saham di koin tersebut ataupun kripto tersebut akan pindah ke dompetnya kita ya. Waktu kita trade yang jual beli itu ya, secara otomatis by sistem itu ya. Betul. Oke, menarik. Nah, kalau menurut lu pribadi nih, kira-kira nih kripto ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan masih oke nggak? Karena ada beberapa orang yang kemarin sempat heboh. Gua baca di beberapa sosmed, 2030 mah Bitcoin mah pasti nol lah nilainya. Ada tuh sempat isu-isu kayak gitu ya. Nah, kalau menurut lo sendiri yang udah mendalami di industri ini, gimana menurut lo? Apakah mungkin atau malah meledak seperti kata satu orang influencer yang lain? Wah, ini mah nggak mungkin, bahkan bisa sampai tembus 1 juta ataupun 2 juta US dollar katanya. Menurut lo gimana pendapat? Menurut gua aset kripto ini akan terus bertumbuh ya ke depannya ya. Jadi nggak cuma segitu-gitu doang gitu loh. Nggak, dan kayak contoh let's say kita ambil Bitcoin deh. Sejauh ini kebanyakan orang taunya Bitcoin itu ya kayak emas digital atau cuma sebagai investasi, kita beli Bitcoin, kita diemin, tunggu dia naik, baru kita jual, gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya sekarang ini udah mulai banyak para developer dari seluruh dunia ini saling berlomba-lomba, mereka membuat atau menciptakan teknologi baru untuk mengutilize si Bitcoin-nya.
gitu loh. Dimana contoh let's say misalnya kita bisa loh pakai Bitcoin sebagai untuk lending and borrowing. Kita collateralize, lalu kita bisa pinjam aset kripto lain untuk kita supaya bisa invest lebih banyak lagi. Itu ada. Terus Bitcoin ini juga bisa digunakan sebagai penyedia likuiditas. Jadi ibarat kayak money changer, ke tempat orang transaksi kan dia harus punya likuiditas ya. Kita bisa nih jadi seorang penyedia likuiditas di suatu platform. Ketika ada orang melakukan transaksi kan akan membayar biaya kan, biaya platform kan. Nah kita akan mendapatkan biaya platformnya sebagian, seperti itu. Terus kita juga bisa pakai lagi Bitcoin untuk bermain game misalnya. Nanti ada game dipakai blockchain, kita bisa jual beli atau microtransaction item gamenya pakai Bitcoin, itu juga bisa. Jadi sebenarnya makin banyak nih orang-orang berlomba-lomba menciptakan utilitas untuk Bitcoin dan bahkan aset-aset lainnya. Jadi menurut gue sendiri aset kripto ini akan tetap terus berkembang. Ditambah lagi kalau kita lihat kan institusi besar seperti BlackRock dan lain-lainnya itu terus melakukan pembelian Bitcoin kan, seperti ETF lah, apalah, dan bahkan kayak ada negara yang tiap hari mereka beli 1 Bitcoin dan seterusnya gitu. Jadi opportunity-nya sebenarnya masih luas banget. Yang penting kita pelajari dulu teknologinya, kita pelajari dulu apa sih yang bisa dikembangkan di dunia aset kripto, dan ya kedepannya akan seperti apa, akan kebaca seperti itu. Menarik. Tadi sempat dibahas juga tadi ya mengenai jadi jaminan. Itu menarik banget. Kalau di properti kan jelas ya, maksudnya kita kasih properti sertifikatnya, kita dapat duit dari bank berapa, kita mau beli apa ya terserah lu, intinya lu bayar cicilan kan. Nah kalau di Bitcoin sendiri itu ngangsurnya gimana tuh? Nah kalau misalkan tadi gue jamin ini, misalkan gue ada Bitcoin, misalkan anggap 1 Bitcoin deh, atau 1 miliar lebih ya saat ini ya. Nah gue taruh nih Bitcoin gue 1 miliar, gue ngitung dapat persentasinya berapa persennya gimana tuh kalau di industri ini. Nah kalau di properti kan pakai appraisal ya, di appraisal gedungnya bla bla. Ini menarik banget nih soalnya, gimana tuh bro? Nah kalau konsep lending, kita bicara lending and borrowing ya. Kalau konsep lending and borrowing di aset kripto itu sebenarnya lebih enak dan lebih fair sebenarnya. Lebih fairnya kenapa? Karena ini semua diatur oleh algoritma, udah by system, bukan manusia lagi. Jadi yang ngatur persentase bunganya, yang ngatur kapan kita harus bayar, yang ngatur maksimal pinjaman kita, itu semua udah by system. Kita bilangnya kalau di blockchain tuh smart contract atau kontrak pintar gitu loh. Jadi kontrak pintar ini ibarat kayak kanvas kosong, kita codingkan, kita kasih query, kita kasih perintah, dan ketika smart contract ini kita deploy atau kita jalankan di blockchain, ya dia udah tidak bisa di stop lagi, dia akan terus berjalan kayak gitu. Kagak bisa dinego, misalkan gini nih. Nih kalau di properti kan bisa gitu ya. Masa cuma 800, tambahin dikit lah biar 900 juta. Di blockchain nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Jadi kalau dia udah algoritmanya di setting segitu, ya udah segitu gitu. Nah biasanya pada umumnya platform lending and borrowing itu mereka maksimal kita bisa pinjam 70% dari nilai kolateral kita. Jadi let's say kayak tadi misalnya 1 Bitcoin nilainya 65.000, kita collateralize, kita bisa pinjem misalnya USDT atau stable coin atau dolar gitu ya, yang senilai maksimal 70% dari 65.000 tadi. Iya, anggap goban deh gitu ya. Anggap goban lah kita pinjem gitu kan. Tapi biasanya sih aku lebih rekomendasi kalau mau minjem maksimal 30-40% kayak gitu, supaya kita juga nggak rakus lah ya, dan ada resiko-resiko lainnya. Nah ketika kita udah minjem, kelebihannya dari lending and borrowing di crypto adalah pertama itu tidak ada debt collector. Jadi kita tuh nggak akan dikejar-kejar tuh. Kayak lu hari ini harus bayar ya tiap bulan ya, atau tagihan ya. Dan biasanya kalau yang agak ilegal kan dia bisa mainin bunganya gitu kan. Kalau ini nggak bisa. Pokoknya kalau dia bilang tok bunga 3% atau 3% gitu. Nah yang kedua, bunga tagihannya itu jauh lebih kecil dibandingkan konvensional kalau di crypto. Alasannya apa? Alasannya adalah kayak tadi aku bilang, karena dia pakai smart contract, semua udah by system, tidak ada manusia yang harus digaji, tidak ada office yang harus kita bayar, dan lain-lain. Sedangkan kalau di konvensional kan kita harus bayar orang, kita harus bayar orang yang ngitung, kita harus bayar lokasi, office, dan lain-lain. Kalau di crypto nggak ada, jadi semua based on smart contract. Jadi bunganya ini lebih terbilang kecil dibandingkan kita di konvensional. Let's say misalnya bisa 3 atau dia bisa sampai 10% maksimal atau 15%, tergantung seberapa banyak orang yang melakukan pinjaman kayak gitu. Menarik. Tadi kan lu bilang kan kalau misalkan dia mau bayarnya gimana tuh? Oke, mau bayarnya bisa kapan aja. Ini kelebihan ketiga. Jadi misalnya lu setahun ke depan baru mau bayar beserta bunganya boleh, mau 2 tahun lagi baru bayar boleh, mau 3 tahun lagi bayar juga boleh. Oh dia nggak ada auto debit. Kalau nggak ada kalau di properti nih ya, karena gue di dunia properti ya. Kita misalnya minjem nih tadi 1 miliar.
dapat 700 juta. Cicilannya 70 juta. Itu kan 70 juta kita harus transfer ke si bank. Kalau enggak si bank auto debit langsung dari rekening kita. Nah, kalau di kripto kita nanti 1 tahun lagi baru repay boleh. Baru bayar ke dia, baru kita bisa ibaratnya baru tarik jaminan lah. Betul. Si Bitcoin ini baru tarik. Betul. Kalau kita nggak tarik, Bitcoinnya dilelang lah ibaratnya kalau di properti ya. Dijual sama dia buat bayar si pinjaman dia tadi ya. Jadi kalau di kripto kita bilangnya for sale. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba harga Bitcoinnya turun dari liquidation price, misalnya kan jadi dia juga ada sistemnya. Jadi misalnya harga Bitcoin 65.000, ketika kita kolateral lalu kita pinjam, dia bilang liquidation price lu misalnya 20.000 ya, gitu ya. Kalau Bitcoinnya turun di bawah 20.000, dia akan otomatis for sale. Jadi dijual sebagian Bitcoin kita beserta bunga yang harus kita bayarkan. Kayak gitu. Jadi udah by system tuh semua. Tapi kalau misalkan dia naik gimana tuh, bro? Nah, bisa nyairin lagi atau gimana? Naik lebih enak. Berarti liquidation price-nya kan lebih jauh kan. Kayak gitu. Nah, jadi enaknya di aset kripto adalah selain kita nunggu dia kapitalnya naik, kita bisa loh jadiin dia kolateral. Kan Bitcoin kita akan tetap sama nih, satu Bitcoin tidak akan berkurang. Nominalnya sama gitu loh. Malah dapat bunga sebenarnya, tapi kecil banget lah kalau itu lending. Makanya gue nggak terlalu bahas. Jadi kita sambil nunggu dia kapital naik, kita pinjem dolar, kita bisa pakai dolar invest di tempat lain atau untuk usaha atau apa. Menarik ya. Berarti mendingan kalau pas lagi Bitcoinnya murah, gue beli Bitcoin dulu, ya kan? Begitu Bitcoinnya naik, gue cairin, gue beli properti. Betul. Gitu ya. Itu juga bisa. Iya kan? Jadi kan 1 kali hit dapat 2 ya. Betul. Menarik tuh. Betul. Jadi yang pas di propertinya, gue nggak usah jaminin lagi. Jadi yang di properti gue nggak ada utang. Betul. Kan pakai Bitcoin, Bitcoinnya tuh digade duluan gitu. Iya. Menarik. Dan enaknya adalah kayak tadi aku bilang, karena ini blockchain dan semua tercatat, Bitcoinnya kan kita udah tahu nih maksimal supply-nya kan, 21 juta keping gitu. Ketika orang-orang banyak yang melakukan hal ini dijadikan kolateral, berarti kan Bitcoinnya tidak dijual, tidak beredar di market, benar nggak? Yes. Otomatis Bitcoin yang beredar di market jauh lebih sedikit kan. Yes. Ketika supply and demandnya lebih banyak, supply-nya berkurang, harganya cenderung akan naik gitu loh. Jadi ya kayak tadi aku bilang, dengan mengutilize asetnya itu, maka meningkatkan value dan nilai terhadap aset kripto tersebut. Kayak gitu. Ibaratnya kalau di properti ini area klasternya udah penuh nih, udah dibeli semua. Ya, opsinya cuma lu mau sewa, kalau gua nggak mau jual, lu maunya nyewain doang gitu ya. Ya lu kalau nggak mau nyewa ya udah lu pindah cari tempat lain lah, ibaratnya gitu ya. Menarik. Otomatis kan kalau dia mau beli pun ya udahlah jualnya nggak apa-apa, dia lebih mahal dari market karena dia butuh tempat lokasi tersebut ya. Nah kalau di Bitcoin ini dia butuh si koinnya ini ya. Menarik banget ya industri ini ternyata. Nah kalau kita bahas lagi kan, kalau lu di sosmed lu sering bahas banget tentang airdrop sih. Tadi gue sempat singgung di awal ya. Airdrops itu gimana sih? Apa berbeda sama si kripto ini atau gimana tuh? Jadi airdrops ini sebenarnya lebih jatuhnya ke strategi marketing ya. Jadi airdrop ini kan katanya kalimatnya air dan drop. Jadi kayak pembagian atau distribusi aset kripto ke kita-kita nih, ke berbagai orang yang selaku aktif di ekosistemnya project tersebut. Kayak giveaway berarti ya? Kayak giveaway. Jadi kita dapat aset kriptonya yang nantinya aset kripto tersebut bisa kita perjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Kayak gitu. Nah, biasanya ini kan strategi marketing gue bilangnya. Jadi project-project kan pasti butuh engagement, butuh user, ya kan, butuh apa gitu kan, tergantung kebutuhan dia. Jadi dia bisa bikin campaign tuh. Misalnya ada social engagement. Dia butuh, aset kripto gue nih projectnya udah bagus, produk udah bagus, tapi gue nggak ada engagement nih, nggak ada orang yang membicarakan project gue. Nah, gue bikin deh social engagement event gitu. Misalnya kita follow Twitternya, kita nge-retweet, kita like, atau kita join ke Discordnya, kita aktif ke Discordnya, ke komunitasnya dan lain-lain. Nah nantinya dia akan mencatat gitu loh, mencatat, nih orang nih aktif nih tempat kita. Nanti dia bisa dapat alokasi aset kripto kita sekian deh gitu. Nanti ketika cair kita bisa jual asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Kayak gitu. Berarti nih kalau lebih mudahnya, kalau di properti ini barang masih desain nih, masih gambar ya.
masih gambar, ditawarin sama marketing kan, lu mau beli nggak nih, ntar bentar lagi bakal dibangun nih gedung di sini, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti kita baru bisa jual ya pas dia udah masuk si exchange tadi ya. Jadi selama belum masuk, yang tadi lu bilang ya dia apa di private wallet tadi ya. Jadi kita cuma ada di walletnya dia, nggak bisa kemana-mana yang tadi di awal ya. Betul. Jadi dia udah bikin asetnya dulu, kita lakuin campaign-nya, nanti campaign-nya udah kelar, diinformasiin bahwa oh lu berhak nih mendapatkan sekian aset, nanti dia akan kirimkan ke kita. Begitu listing atau masuk exchange kita udah bisa jual. Jadi benar-benar itu free money sebenarnya kalau airdrop itu. Dan biasanya gue selalu bilang airdrop ini tuh untuk ngebantu teman-teman untuk memperbesar capital mereka. Jadi ibaratnya kalau orang-orang kan ya kita tahu lah tiap orang kan punya kemampuan ekonomi yang berbeda-beda ya. Dia mau invest di aset kripto, let's say kalau dia cuma investnya 1 juta, 2 juta, naik 100% pun ya hanya jadi 2 kali lipatnya gitu kan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan sebelum kita invest ya? Kita harus memperbesar kapital kita dulu, memperbesar keuntungan kita dulu dengan cara apa ya? Macam-macam, kita bisa bekerja, kita bangun usaha dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah airdrop gitu loh. Airdrop kan ya ibarat kayak kita kerja juga lah ya, itu juga butuh usaha, butuh waktu, butuh ilmu. Kita bantu para developer kasih kita reward, lalu kita bisa jual, dapat aset, memperbesar kapital kita untuk kita investasikan di aset yang lebih baik lagi kayak gitu. Ya, kalau di industri properti itu sering disebut ini beli properti nggak pakai modal. Nah, ini kalau di airdrop itu istilahnya kita beli kripto tanpa modal ya. Ya modalnya ada lah ya tadi ya, harus share tadi ya. Usaha. Tetap harus ikut, ibaratnya aktif di komunitinya tuh. Iya, secara langsung kayak jadi tukang pom-pom juga ya. Iya. Untuk komuniti. Cuman balik lagi harus dicek dulu tadi ya apa dia punya fundamental, lini bisnisnya, backgroundnya ataupun dia ini sebenarnya mau lari kemana sih ya teknologinya ya, apakah ini cuman koin-koin rese doang ya, abis hit run hilang ya kan, investor besarnya siapa, backersnya dan lain-lain itu juga nggak sembarangan juga, tetap kita juga harus pelajari projectnya. Jadi nggak asal pokoknya gue ini mau bikin kripto, gue launching gue kontak Unepto aja kan, nggak bisa juga, nggak bisa, harus lihat juga teknologinya gimana ya, opportunity-nya. Karena kan nanti ketika kita dapat asetnya pun kan, kalau kita mau jual, kalau harganya jelek kan dapatnya untung ya kan. Nah kita juga harus lihat projectnya bagus atau enggak. Kalau bagus ya kita usahain kejar, begitu cair dia naik berkali-kali lipat, kita bisa dapat duit ya. Karena kalau sampah ya ibaratnya ya, kita bilangnya kalau sampah juga anggap deh kita dapat banyak tapi nggak ada yang beli juga. Betul. Nggak jadi duit. Cuman koinnya nambah di wallet doang ya. Tapi kita nggak bisa jual karena mau jual nggak ada yang mau beli ya. Kalau di ibarat saham ya jadi saham gocap yang kagak dilirik lah ya. Orang beli kagak, transaksi nggak ada, jadinya duit mati juga, percuma ya. Harus pilih-pilih. Tapi ini menarik banget ya, airdrop ini berarti bisa jadi salah satu buat teman-teman juga ya sebenarnya. Kalau ibaratnya nganggur kan, dibanding sosmednya nonton sama download nggak jelas, mendingan ngerjain airdrop. Maksudnya walaupun ya nggak 100% bisa langsung meleduk ya, at least dengan mengerjakan itu kita punya potensi sebenarnya 50% dapat duit gratis ya kan. Cuman dia meleduk atau enggak ya. Kalau misalkan pemilihan airdropnya ataupun tadi dari background si airdrops yang lagi mau launching ini memang sudah bagus ya. Kalau belum bagus ya susah juga sih. Itu yang penting konsisten sih, sebenarnya kuncinya konsisten. Kita juga pengen belajar, kita juga nggak cuma sekedar melakukan hal yang diminta developer, tapi kita juga pelajari sebenarnya kita ngapain sih, dan developer nyari dari kita tuh apa gitu loh. Jadi kalau kita udah konsisten, kita udah aktif, kita juga belajar, kita juga bisa filter, lama-lama kan paham ya aset kripto luas, lama-lama ngerti. Kalian juga pintar, hasil pasti akan datang mengikuti kok, nggak mungkin enggak gitu loh. Karena sebenarnya selama aku sharing juga informasi terkait airdrop atau cara nggarapnya secara free, itu udah banyak banget kok teman-teman yang menghasilkan itu dari puluhan bahkan sampai ratusan juta dari berbagai project-project yang ada. Contohnya kayak kemarin tuh ada project namanya Wormhole, kalau kalian mau searching bisa. Wormhole itu dia project untuk bridging, memindahkan aset dari satu blockchain ke blockchain lain. Itu kemarin ada beberapa teman-teman yang dapat bahkan sampai 15.000 US dollar. Menarik. Itu sekitar 200 jutaan lah. Itu berarti kayak money changer ya, dia mindahin satu. Iya. Jadi tugasnya cuma memindahkan aset aja, kirim. Habis itu projectnya mengumumkan bahwa kita ada airdrop. Dan buat teman-teman yang kemarin sudah aktif memakai aplikasi kami akan bagikan token Wormhole secara gratis
Dan ya dia dapat tokennya gitu. Oh, dapat giveaway lah ya. Tadi gue bilang ya dapat giveaway mana itu oke banget sih. Jadi kemarin juga aku ada ketemu orangnya di acara event offline gitu. Aku cuma peserta datang, terus dia nyamperin, "Kok thank you ya. Gue kemarin ikut ini dari video lu, dari orang yang bukan punya apa-apa akhirnya bisa punya ratusan juta rupiah dari airdrop gitu loh." Ya gue juga seneng kan dengernya, happy kan kayak gitu. Sebenarnya ibaratnya rasa apa ya? Penghargaan kalau gue bilang ya. Penghargaan tertinggi itu sebenarnya bukan masalah kita dapat duitnya. Betul. Tapi waktu orang bisa dapetin manfaat dan dia merasa ketolong, dia thankful sama kita, itu buat kita ya, reward diri kita tuh benar-benar nggak bisa dinilai pakai duit. Betul, setuju. Itu kalau menurut gue pribadi. Jadi bukan, kadang sometimes bukan masalah duit ya. Tapi kadang waktu kita merasa kita ada manfaat bagi orang lain, dan orang lain itu merasakan manfaatnya, itu luar biasa sih. Maksudnya kita happy banget gitu ngedengar hal-hal seperti itu gitu. Oke, cukup menarik banget, cukup menarik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ini pasti juga di semua investasi selalu akan ada yang ditanyakan ini, yaitu adalah masalah keamanan. Ya, di properti juga selalu nanya kan, nih aman gak kalau investasi properti? Oh, ada nih sertifikat dan lain-lain. Nah, bahkan kan kadang-kadang orang, lah kripto kan gak ada fisiknya. Nih terus gua keamanannya gimana nih bro? Biar tadi nggak kejadian lu bilang tadi, wallet gua kecolongan atau apa. Nah, itu gimana tuh? Ada, bisa lu sharing nggak? Nah, kalau untuk keamanannya agak sedikit panjang ya pembahasannya. Jadi untuk keamanan ini bisa lihat dari berbagai sisi. Let's say yang pertama itu dari keamanan kita memegang aset kripto kita. Jadi di aset kripto itu kita sebutnya ada custodial wallet dan juga non custodial wallet. Bedanya apa? Kalau custodial wallet ini adalah kita menitipkan aset kita di pihak lain. Contohnya kayak di exchange, kayak tadi aku sebutkan ya, kayak di Indodax, di toko kripto. Jadi kalau teman-teman punya aset kripto di exchange tersebut, ya sebenarnya aset kriptonya itu ada di mereka. Kita titip doang sebenarnya gitu kan. Nah, kalau suatu saat let's say misalnya amit-amit exchange-nya ada yang bangkrut gitu, dijebol, di-hacking, atau CEO-nya main api misalnya, korupsi, kabur dan lain-lain, ya udah aset kripto kita resikonya hilang. Itu yang terjadi dengan beberapa exchange seperti kayak FTX yang ditangkap polisi dan lain-lain kan. Dipakai duitnya untuk invest ke project lain, ternyata hancur gitu loh. Nah, terus cara ngamaninnya gimana? Ngamaninnya kita bisa memindahkan aset kripto kita ke non custodial wallet. Jadi non custodial wallet itu ibarat kayak e-money atau flashcardnya kita. Tahu kan ya? Jadi di mana kita megang kartunya, duitnya ada semua di sini. Gitu fisiknya sama kita lah ya. Barangnya sama kita gitu loh. Nah, jadi tidak ada orang yang bisa mengakses isi dari flash atau e-money kita selama kita tidak membocorkan private key, atau kita bilangnya kayak password gitulah. Jadi dia terdiri dari 12 ataupun 24 kata yang berbeda-beda, kombinasi gitu loh. Kayak Brankas kan ada kombinasinya ya. Nah, ini juga ada kombinasinya. Selama kita tidak membocorkan atau memberitahu orang lain private key atau seed phrase kita, maka aset kita tuh aman, milik kita pribadi. Jadi benar-benar orang lain nggak bisa akses, kita yang sendiri yang bisa akses. Itu non custodial wallet. Nah, cuma sayangnya di non custodial wallet ini kan karena dia di blockchain, ya banyaklah orang-orang atau para hacker itu juga mikir otak, gimana caranya nih gue bisa nyolong aset-aset orang gitu kan di non custodial. Nah, caranya adalah biasanya mereka itu berbagai hal, bisa kayak mengirimkan phishing link. Jadi ketika kita klik linknya, terus kita diminta untuk connect wallet kita terhadap aplikasinya dia, aset kita bisa ditarik semua. Ada yang kayak gitu. Dan juga macam-macam kita diminta seed phrase-nya dan private key. Nah, cara amaninnya gimana? Cara amaninnya ya kita jangan pernah kasih private key ataupun seed phrase kita. Itu yang pertama. Kedua, setiap kita ingin mengakses berbagai website kripto, kita harus perhatikan tautannya atau linknya gitu loh. Ini bener asli atau bukan nih, jangan sembarangan. Berarti gitu. Kayak airdrop gitu juga kalau nggak hati-hati bisa kebobolan dari. Maksudnya niatnya pengen dapat airdrop bisa jadi malah hilang ya. Bisa. Dompet kita ya. Betul. Banyak yang awam itu banyak yang kena di situ. Memang banyak yang kena. Jadi biasanya aku juga ngasih link itu pastiin dulu udah bener baru aku share gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Jadi sebenarnya banyak cara para hacker nih pengen membobol aset kita, tapi itu bisa dicegah selama kita bisa membatasi dan tahu mana yang harus kita akses, mana yang enggak. Gitu loh. Selama kita nggak sembarangan, kalau sembarangan udah pasti kena lah, kayak gitu. Itu sih untuk mengamankannya.
Oke, cukup menarik banget. Thank you banget nih bro atas waktunya. Ya buat teman-teman nih yang mau mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk follow ya bro. Mungkin bisa share bro akunnya nanti. Aku ada di channel YouTube Yunepto ya, terus juga ada di akun Twitter Yunepto juga, sama Instagram Yunepto_Jiu. Gitu. Nanti tinggal bisa di follow. Teman-teman bisa belajar di situ, cobain step-stepnya dan mempelajari berbagai project-project aset kripto. Oke ya, jangan lupa nih tetap ya, kita walaupun berbagi tips secara gratis, jangan lupa untuk melakukan riset dan tentunya untuk dicek terlebih dahulu, dianalisa juga ya. Jangan FOMO nih, kalau misalkan memang dirasa nggak cocok ya jangan diambil ya, karena resiko itu ditanggung masing-masing. Yang namanya investasi pakai uang Anda, tentunya resiko pasti ditanggung Anda. Toh kalau sukses juga kayak tadi dapat 200 juta, kita juga kagak kecipratan ya. Gitu ya. Oke, saya rasa itu aja dari saya, Iwan Kenanto, dan saya Yunepto. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.